Salam sejahtera, salam Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera, rahayu, salam kebajikan, Om Swastiastu. Kembali kita akan berbicara soal gaya kepemimpinan Ibu Shirley yang sangat fenomenal itu. Dan saat ini saya ini menurut pengamatan saya ya, kembali berlanjut kepada yang ke-6 ini ya. Bagaimana gaya pemimpin Ibu Shirley dalam membangun daerah Maluku Utara yang begitu luar biasa. Selama ini sebelum dipimpin oleh Ibu Shirley Zoanda, Maluku Utara hampir tidak punya nama ya. Tetapi sekarang kita melihat tidak satupun mungkin dari anak bangsa ini yang tidak mengetahui sepak terjang bagi mereka apalagi pengguna medsos. Dan kita melihat gaya kepemimpinan yang luar biasa dari beliau. Yang tak kalah penting yang saya mau ceritakan adalah bagaimana dia memiliki hati seorang ibu. Ketika dia pemimpin menggunakan hati seorang ibu, jadi kita tahu bagaimana ibu melahirkan, bagaimana ibu merawat, bagaimana ibu bertanggung jawab untuk membesarkan anak-anaknya, dan itu dilakukan dengan penuh kasih sayang ya, seperti ibu-ibu yang melahirkan anak-anaknya, dia berani bertaruh nyawa untuk kehadiran sang buah hatinya di muka bumi ini. Nah, dia bercerita pada saat dia diwawancara oleh seseorang di podcast, dia Yahya Helmi, dia berkata bahwa dia selama ini dia punya anak hanya 3 orang ya, tapi saat ini dia sudah memiliki anak 1.300.000. Jadi itu sesuatu yang sangat luar biasa, karena kita tahu bahwa di mana Ibu Shirley hadir, begitu banyak orang-orang yang minta perhatian ya. Dan juga kita tahu bagaimana Ibu Shirley melakukan touching, bagaimana melakukan menyampaikan pesan-pesannya, dan bagaimana masyarakat juga dengan bebas menyampaikan masyarakatnya. Dan sebagai seorang ibu bagi sebuah provinsi yang memiliki penduduk 1.300.000, itu kita sudah tahu bagaimana sepak terjang ibu ini. Dan sebagaimana dikatakan, dia dari tadinya dia punya anak cuma 3 menjadi 1,3 juta. Apa artinya? Bahwa saat ini tanggung jawabnya bukan hanya kepada 3 orang anak itu, tapi tanggung jawabnya kepada 1,3 juta manusia yang harus dirawat, yang harus dilindungi, yang harus dijaga, yang harus dipelihara, dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya yang mau saya katakan, ketika seorang ibu memiliki anak-anak, tentu dia tidak ingin melihat anak-anaknya tidak punya kemampuan, atau tidak ingin melihat anak-anaknya menjadi beban, tetapi ingin anak-anaknya bisa berhasil jauh lebih baik dari ibunya, dari ayahnya.
katakan demikian. Jadi kita masyarakat yang ada di provinsi Maluku Utara bisa merasakan bagaimana Ibu Sherly Juanda menyatakan bahwa dia menjadi ibu bagi 1,3 juta. Dan kita juga sudah melihat bagaimana dia melakukan tindakan-tindakan untuk memajukan provinsi Maluku Utara ini dalam sesuatu yang luar biasa. Dan kita juga sudah melihat sepak terjangnya untuk menumbuh kembangkan ekonomi di Maluku Utara. Karena seorang ibu, dia ingin anak-anaknya tidak mengalami kekurangan. Dia ingin anak-anaknya menikmati segala hal yang baik dari dia sebagai seorang ibu. Nah, sebagai ibu bagi 1,3 juta manusia, dia sudah bercerita bagaimana anak-anak remaja, bagaimana pemuda-pemudi, bagaimana ibu-ibu yang bercerita bagaimana dia bisa terjadi. Dia berterus terang yang selama ini dia sebenarnya tidak tahu apa yang harus dilakukan, tapi dengan hati seorang ibu dia bisa menjalankan tugasnya. Karena sebagaimana saya katakan tadi bahwa seorang ibu itu akan memperhatikan pertumbuhan anak-anaknya, akan memperhatikan pendidikan anak-anaknya, akan memperhatikan kesehatan anak-anaknya, akan memperhatikan sekolah anak-anaknya, dan itulah yang sedang dilakukan saat ini bagi Maluku Utara. Dan bersyukurlah ya, penduduk Maluku Utara mempunyai seorang ibu yang sangat luar biasa, yang cakap memimpin, yang adil, yang betul-betul kerinduan dari seorang ibu untuk melihat Maluku Utara lebih maju dari sebelumnya itu telah dilakukan. Dalam waktu 1 tahun lebih kita sudah melihat bagaimana Maluku Utara menjadi menjadi fenomenal di bangsa ini dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat maju di antara provinsi yang ada, dari antara 34 provinsi yang ada di bangsa ini. Jadi itulah keinginan seorang ibu, bagaimana seorang ibu itu ingin meningkatkan sesuatu yang sangat luar biasa. Dan kalau seorang ibu tidak ingin anak-anaknya maju, itu bukanlah seorang ibu. Tapi kalau seorang ibu yang terus merawati anak-anaknya sampai mereka bisa mandiri, bisa berhasil dalam kehidupan, dan itulah yang sedang diusahakan oleh Ibu Sherly bagi 1,3 juta kalau boleh saya katakan anak-anaknya yang seperti yang diakuinya sebagai anak-anaknya. Dan itu sangat luar biasa. Kalaulah semua pemimpin memiliki hati yang seperti Ibu Sherly Juanda ini, kita tahu bahwa semua pemimpin, kalau dia ayah laki-laki memiliki hati seorang bapak, kalau dia seorang ibu memiliki hati seorang ibu, di mana orang tua tidak ada yang ingin anak-anaknya lebih rendah dari ibunya atau dari bapaknya. Justru ayah-ayah itu atau ibu-ibu itu akan mengharapkan sesuatu yang luar biasa, di mana anak-anaknya akan jauh lebih tinggi dan lebih sukses dari ibunya. Dan itulah yang sedang dilakukan oleh Ibu Sherly Juanda dalam kepemimpinannya. Saya katakan tadi, ibu yang baik itu adalah ibu yang memperhatikan anak-anaknya, pertumbuhan anak-anaknya, kesehatan anak-anaknya, dan pendidikan anak-anaknya. Karena apa? Dia ingin anak-anaknya itu jauh meningkat, melebihi dari dia, dan itu sebabnya dia memberikan semangat kepada orang-orang muda yang ingin menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Semua bisa jadi. Sama dia seperti dia yang tidak pernah membayangkan menjadi seorang gubernur di Maluku Utara, tapi
Tuhan bisa menjadikan dia menjadi ibu bagi 1,3 juta penduduk di Maluku Utara. Ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Jadi kepada orang-orang muda, kepada remaja-remaja, ketika engkau menjadi seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang hebat, jadilah pemimpin yang cakap, jadilah pemimpin yang betul-betul memiliki segala hal yang harus Anda miliki sebagai seorang pemimpin. Dan kalau Anda masih meraba-raba dalam apa yang harus Anda miliki sebagai seorang pemimpin, saya akan terus menegaskan kepada kita, orang-orang muda, ikutilah apa yang saya sudah sampaikan di momen saya saat berbicara soal kepemimpinan atau leadership atau menjadi pemimpin yang baik. Kadangkala orang menjadi pemimpin, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi kalau dia ingin menjadi seorang pemimpin, kalau dia telah mempersiapkan dirinya, maka dia akan menjadi pemimpin yang baik dan pemimpin yang betul-betul punya harga diri, mempunyai kemauan, keinginan keras untuk memajukan orang-orang yang dipimpinnya, sama seperti Ibu Shirley ini. Dan besar harapan saya, kita yang mau menjadi pemimpin atau yang sedang memimpin, ikutilah teladan daripada Ibu Shirley ini. Kalau Anda sebagai ibu, sebagai pemimpin-pemimpin di suatu kabupaten, kota, dan lain sebagainya, ikutilah apa yang dilakukannya. Dan ketika Anda menjadi seorang laki-laki yang memimpin, ikutilah apa yang dilakukan oleh Bapak Aing dalam kepemimpinannya. Dan memang setiap pemimpin itu ada ciri-ciri khasnya. Dan yang jelas, semua pemimpin yang baik itu akan berupaya membangun masyarakat yang dipimpinnya. Tapi kalau ada pemimpin yang tidak berupaya membangun, yang tidak mau bekerja keras membangun masyarakat yang dipimpinnya, itu bukanlah pemimpin yang baik. Itu adalah pemimpin yang jahat, pemimpin yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Dan itu tidak boleh terjadi di bangsa ini. Tapi kita melihat bagaimanapun kenyataannya, ada banyak hal di bangsa ini, pemimpin yang terjerat di dalam kasus-kasus korupsi, dalam kasus-kasus yang tidak sehat, ya. Semoga kita juga berdoa kepada Ibu tetap diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menjalankan tugasnya, sehingga sebagai seorang ibu bisa merawat, bisa memberikan yang terbaik bagi Maluku Utara, dan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, baik itu studi bagi mereka-mereka yang sekolah atau kesehatan yang dia impikan, supaya semua mendapat perawatan yang baik dan lain sebagainya. Dan seperti saya katakan tadi, bahwa seorang pemimpin, dia akan memperhatikan yang dipimpinnya, dan itu sudah terjadi dan kita sudah menyaksikan. Saya kadangkala melihat dan mendengar cerita ibu ini, saya jujur sebagai seorang fansnya, sebagai orang yang kagum akan kepemimpinannya. Dan saya berdoa setiap hari kepada beliau, baik kepada Bapak Aing yang begitu luar biasa untuk membangun masyarakatnya. Dan dia juga tidak, sebagai seorang ibu, dia tidak sungkan-sungkan memberikan disiplin bagi anak-anaknya yang tidak sesuai dengan hal-hal yang dia telah buat, aturan-aturan yang dibuat. Dan sebagai seorang orang tua, tentu ketika anak kita bersalah, tentu kita akan mengingatkan. Dan kalau sudah 1, 2, 3 kali, ya mungkin perlu juga secara keras menegurnya. Dan itulah yang dilakukan oleh Ibu
Ibu Sherly Juanda, sesuatu yang sangat luar biasa. Dan ini saya sedang menuju ke rumah. Dalam perjalanan saya pulang dan saya mengingat kembali di momen ini bagaimana seorang ibu yang begitu luar biasa untuk memajukan provinsi Maluku Utara, Ibu Sherly Juanda. Dan kita doakan supaya terus Maluku Utara akan terus mengalami kemajuan demi kemajuan di masa kini maupun masa yang akan datang, ataupun di masa mereka akan melakukan tugas dan tanggung jawab mereka, atau dalam yang saya maksud adalah di mana kepemimpinan ibu itu boleh berakhir, tapi kita berharap penggantinya di masa-masa yang akan datang akan jauh lebih baik, karena itulah harapan seorang ibu. Dan itu sebabnya dia memberikan encourage apa yang tidak mungkin dilakukan, percaya bahwa Tuhan mampu melakukan, dan percaya bahwa setiap manusia punya kelebihan, dan semua manusia yang mau maju akan punya kesempatan yang sama untuk melakukan sesuatu yang baik bagi bangsa ini, atau menjadi pemimpin di satu daerah, di satu provinsi, di satu kabupaten, kota, atau kecamatan, atau kelurahan dan lain sebagainya, atau pemimpin di organisasi yang lain, atau pemimpin di perusahaan. Ingatlah, seorang pemimpin itu punya tanggung jawab yang serius, yaitu untuk membuat orang-orang yang dipimpinnya sejahtera, menikmati yang terbaik, bukan ketika mereka dipimpin, dieksploitasi untuk kepentingannya sendiri. Seorang pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang betul mengharapkan orang-orang yang dipimpinnya akan mengalami kebahagiaan, kesejahteraan. Dan pemimpin yang baik itu dia berharap bahwa akan lahir dari orang-orang yang dipimpinnya orang-orang yang hebat, yang jauh lebih hebat dari dia. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini untuk satu kasus ini, bagaimana seorang pemimpin, Ibu Sherly Juanda, yang punya hati memimpin, dan dia pakai roh keibuannya, atau sebagai seorang ibu yang mau membesarkan anak-anaknya kepada hal-hal yang baik. Demikian juga dia sebagai seorang ibu yang memimpin Provinsi Maluku Utara, yang punya anak-anak yang begitu banyak, 1,3 juta, bisa dibawa kepada kesejahteraan, kepada masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera, dan masyarakat Maluku Utara bisa menikmati segala hal yang indah, yang baik di masa kepemimpinan Ibu Sherly. Dan saya berharap kepada masyarakat Maluku Utara, bersyukurlah Anda mempunyai pemimpin, ibu seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin yang memang memiliki hati yang baik, dan seorang pemimpin yang berhati ibu. Dan sekali lagi saya katakan, seorang pemimpin yang berhati ibu, dia akan melakukan tugas dan tanggung jawabnya untuk sesuatu yang jauh lebih baik. Dan seorang ibu akan mengharapkan kemajuan bagi anak-anaknya yang sangat-sangat luar biasa itu. Dan biarlah masyarakat Maluku Utara dapat menolong ibu ini untuk bekerja sama, menolong, melakukan sesuatu yang baik. Dan semoga Maluku akan menjadi
provinsi akan terus maju di bawah kepemimpinan seorang ibu yang hebat, yang cakap memimpin, yang dapat dipercaya untuk membawa Maluku kepada kancah nasional. Mantap, mantap, mantap!